Halo guys, kembali lagi bersama saya Anonim. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film seru yang berjudul Even Lambs Have Teeth tahun 2015. Dan sebelum memulai, saya tidak bosan untuk mengingatkan kalau video ini penuh dengan spoiler. Jadi buat kalian yang mau nonton filmnya secara langsung bisa stop video ini. Oke lah kalau begitu langsung aja kita mulai. Skuy! Film ini dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan remaja nakal yang tengah asik berpesta di tengah hutan. Hal tersebut membuat mereka semua merasakan halusinasi yang sangat-sangat berlebihan. Kemudian, setelah pesta berakhir, dua orang gadis di antara mereka bernama Katie dan Ceylon memimpikan perjalanan berbelanja di kota New York. Akan tetapi, keinginan mereka harus tertunda dikarenakan tidak memiliki cukup uang. Ditambah biaya untuk belanja yang juga pasti sangat lumayan, sehingga membuat mereka memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu di pertanian organik yang akan dibimbing oleh paman Katie bernama Jason. Pada keesokan harinya, Jason membawa Katie dan Ceylon ke apartemennya untuk tinggal sementara. Lalu ketika waktu sudah pagi dan matahari sudah terbit, Jason mengantarkan Katie beserta Ceylon sampai ke tempat pemberhentian bus yang akan mengantarkan mereka ke pertanian organik. Setelah Jason pergi, dua gadis yang menunggu jemputan bis ini pun menumpang pipis di coffee shop terdekat. Namun tak lama dari itu, dua pemuda bernama Z dan juga Lucas datang ke tempat yang sama. Mereka tertarik kepada Katie dan Ceylon, sehingga mencoba berkenalan dan akhirnya mengobrol satu sama lain. Katie bersama Ceylon menceritakan tujuan perjalanan mereka yang akan bekerja di pertanian organik. Di sini, Jet dan Lucas mengaku bahwa ia adalah pengelola pertanian organik itu yang dimana dengan baik hati mereka mau memberikan tumpangan kepada Katie dan juga Ceylon. Sayangnya, dua gadis ini sangat-sangat gampangan yang berujung tanpa menolak sama sekali. Mereka pun akhirnya ikut menumpang dan dari sinilah masalah pun segera dimulai. Dimana bukannya pergi ke pertanian, Jet dan Lucas malah membawa kedua gadis itu ke sebuah rumah. Setibanya di sana, Katie dan Ceylon disambut hangat oleh ibunya Jet beserta lokasi keluarga ini benar-benar terlihat sangat baik. Pada awalnya si ibu membawa mereka masuk serta memberikan sebuah hidangan yang tentu saja Katie menyukainya. Tapi selang beberapa saat niat jahat keluarga ini pun mulai tercium. Kedua gadis itu menyadari bahwa obat bius sudah dimasukkan ke dalam makanan tersebut dan sebelum mereka pingsan, Katie bersama Ceylon masih berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi hal itu harus sia-sia karena Jet bersama Lucas membawa mereka berdua kembali ke dalam rumah. Pada keesokan harinya, Katie dan juga Ceylon sudah tersadar di tengah hutan dalam kondisi terikat. Mereka disimpan secara terpisah di dalam dua buah box. Tak lama Z pun datang dengan sifat aslinya. Ia berseru sambil berteriak, di mana Katie beserta Ceylon diancam untuk mengikuti segala perintahnya. Kemudian Z menginstruksikan mereka untuk membersihkan diri terlebih dahulu serta menikmati fasilitas yang sudah diberikan di dalam box masing-masing. Tak lama datanglah seorang pria yang juga kerabat dari Z bernama Boris. Boris yang memegang kendali atas ponselnya Katie pun sadar bahwa pamannya pernah berbicara terkait sebuah kode yang pernah disepakati Katie dan juga Ceylon. Alhasil dengan pedenya ia mengirim pesan kepada paman Jason bahwa Katie baik-baik saja. Selepas itu semua, Katie bersama Ceylon dipaksa bersih-bersih terlebih dahulu. Hanya saja pemaksaan itu harus terhenti setelah seorang sheriff yang bernama Andrew mulai datang ke lokasi itu. Tapi ternyata sheriff tersebut bukanlah orang yang baik, melainkan ia sekongkol dengan keluarga penculik. Bahkan baru saja tiba, sheriff langsung mengimpoi Katie di dalam box yang tersedia. Usut punya usut, tujuan para lelaki itu menculik dua orang gadis hanyalah didasarkan oleh satu motif, yaitu nafsu. Parahnya bukan hanya terkait dengan hasrat mereka saja, tapi juga para lelaki yang ada di desa tersebut juga bisa menikmatinya. Aduh, parah ini.
Salah satu contohnya adalah seorang pria random berambut gondrong yang sengaja berkunjung ke tempat itu. Cukup dengan beberapa menit saja ia berhasil menebar benih di dalam sebuah box sambil terus mendengarkan jeritan yang sangat keras. Tidak hanya di situ, selang beberapa waktu seorang pria bertopeng turun datang menghampiri mereka seolah-olah tamu spesial Z beserta Lucas yang langsung mempersembahkan Katie bersama Ceylon kepada pria tersebut yang lagi-lagi suara jeritan keras harus terdengar sampai ke pelosok hutan. Dan pada akhirnya paman Jason pun melaporkan kejadian ini kepada sheriff setempat. Namun apa boleh buat, sheriff yang menangani kasus tersebut adalah Sheriff Andrew yang kita tahu sendiri ia sudah bersekongkol dengan keluarga penculik. Karena sangat khawatir, pada akhirnya Jason menyelidiki sendiri kemana perginya Katie dan juga Ceylon. Tempat terakhir yang ia ketahui adalah sebuah coffee shop terdekat yang berada tidak jauh dari pemberhentian bus. Di sana Jason mendapat informasi penting dari si barista yang berkata bahwa terdapat dua orang pria bersamaan dengan Katie beserta Ceylon. Mereka berempat pergi dari kafe ini dengan mengendarai sebuah mobil pick up berwarna biru. Di saat yang bersamaan kabar hilangnya Katie dan juga Ceylon pun mulai terdengar cepat oleh gerombolan penculik. Hal tersebut membuat Boris kembali datang serta marah kepada mereka semua. Jadi untuk mengantisipasinya, mereka berencana menghabisi Katie dan juga Ceylon secepat mungkin. Saat hari berganti, pria gondrong yang merupakan penduduk setempat pun sengaja diberi tugas. Ia disuruh untuk menjaga kedua gadis itu agar tidak kabur kemana-mana. Pada momen inilah, Katie pun tidak ingin membuang kesempatan di mana ia memiliki sebuah rencana untuk melakukan pelarian, dan memang benar dengan memanfaatkan bentuk tubuhnya ia berhasil merayu si gondrong serta mampu menghajarnya dalam sekejap waktu. Tak lama Sheriff Andrew yang baru tiba pun langsung sadar dengan aksi tersebut. Ia dibikin semakin murka setelah tahu kalau kedua gadis itu sudah membawa kabur mobil dinasnya. Singkat cerita, di saat Katie bersama Ceylon dalam perjalanan pulang, mereka pun melihat dua orang wanita yang berada di pinggir jalan. Ternyata mereka juga merupakan korban penculikan dari Z beserta kawan-kawan yang sengaja ditempatkan di lokasi berbeda. Kondisi itu pun membuat mereka semakin yakin untuk melakukan balas dendam, di mana agar persiapannya lebih matang, mereka sengaja pergi ke toko bangunan untuk membeli berbagai peralatan yang sekiranya akan terpakai. We need gas for this. Setelah selesai, rumah pertama yang akan mereka hampiri adalah rumahnya Boris. Boris yang baru saja pulang pun tidak sadar kalau nyawanya sedang terancam. Secara tiba-tiba, ia harus terhantam dengan bola baseball berduri yang benar-benar berhasil membuatnya tak berdaya. Di sini para gadis itu pun langsung menginterogasi Boris serta menanyakan identitas dari pria bertopeng, dan dengan informasi yang sudah dipegang tanpa belas kasihan lagi, Boris harus dibuat tewas dengan bola baseball berduri itu yang dipaksa masuk ke dalam black hole. Selang beberapa saat, Jason turun tiba di rumah Boris. Ia mendapat informasi bahwa pemilik pick up berwarna biru itu adalah Boris. Beruntung para gadis tidaklah berpapasan dengan Jason dalam melakukan aksi tersebut. Dari situ, Katie dan juga Ceylon langsung bergegas untuk mengeksekusi target kedua, yang tidak lain tidak bukan, kali ini target mereka adalah si pria bertopeng. Ya, sudah bisa ditebak, tidak butuh waktu lama bagi kedua gadis itu untuk melumpuhkan pria tersebut, di mana mereka sengaja menyeret pria itu serta membuatnya menjadi kosong dalam hitungan menit.
Pada kondisi yang berbeda, Jason sengaja menemui kembali Sheriff Andre untuk mengetahui informasi terbaru dari pencarian Katie. Namun siapa yang menyangka setelah Jason yang menghubungi ponsel Katie pun mulai mendengar nada dering serupa yang berasal dari celana si Sheriff. Apa boleh buat, di titik ini si Sheriff Andre tidak bisa lagi mengelak dan ia sengaja menyandra paman Jason di sebuah tempat. Tapi Sheriff itu tidak sadar kalau Katie bersama Ceylon sudah mengintai gerak-geriknya sedari tadi. Kedua gadis itu benar-benar mempermainkannya seperti anak kecil. Mereka membuat si Sheriff merasa ketakutan yang berujung ia harus meregang nyawa secara cuma-cuma. Di sini Katie bersama Ceylon meminta dua orang gadis yang ia temui untuk membebaskan paman Jason. Mereka juga meminta agar segala kejadian yang terjadi tidaklah diketahui oleh paman Jason. Tanpa perlu istirahat, mereka langsung memulai aksi dengan membius Z, Lucas, serta sang ibu sekaligus. Katie bersama Ceylon benar-benar membuat sang ibu histeris, di mana ia dipaksa menyaksikan detik-detik kedua anaknya meregang nyawa. There's now two. No. But you're monsters. Like... Well? Sisanya, Katie bersama Ceylon turut membuat sang ibu merasa tersiksa. Mereka sengaja melenyapkannya dengan mengandalkan alat pemotong rumput yang tentu saja sangat-sangat sadis. Dan setelah semua penjahat sudah lenyap, scene pun berpindah kepada Katie beserta Ceylon yang bersiap pergi menuju New York. Mereka tak sabar untuk shopping di sana dan kali ini mereka tidak akan pergi lagi ke toko bangunan. Pada bandara yang sama terlihat seorang pria yang sedang berdiri sambil memampangkan jasa pengantaran ke pertanian organik dan film pun selesai. Yah, pada intinya sih kalau mau kemana-mana tuh jangan gampang percaya sama orang guys. Jangan pernah bego kayak si Katie dan juga si Ceylon ya. Kalau mudah ya mudah aja sih, tapi jangan mau dikibulin juga ya kan. Oke guys, mungkin segini aja penjelasan alur ceritanya. Jikalau ada pendapat silakan kalian ketik di kolom komentar. Tapi emang harus ninggalin jejak sih ya. Paling nggak pakai like atau komen guys. Oke deh, saya Anonim undur diri dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye.